23 itu besar, Pak. Dari 17 juta kubik air yang terjual baru 8 juta. Artinya banyak kebocoran. Pertanyaan saya, kebocoran itu kesalahan siapa? Konsumen atau perusahaan? Itu lebih dari 50% Pak kebocoran itu? 42%. 42. Sebetulnya lebih turun dari tahun kemarin, sebetulnya ada. Tapi standarnya itu harusnya 20%. Standar internasional. Ini kan sudah perhatian. Jadi jangan sampai potensi kesalahan perusahaan dibebankan kepada konsumen. Demikian juga piutang. Hampir 12 miliar piutang kita. Masa piutang yang tidak tertagih harus dibebankan kepada konsumen? Kemudian hati-hati dengan amortasi. Amortasi itu disesuaikan dengan data yang ada dan dibuka. Dengan amortasi kita berharap si perusahaan aset-asetnya relatif lebih struggle, jadi lebih siap. Tapi harus dibuka, itu sampai 15 miliar per tahun. Nah ini jadi kenaikan tarif, kemudian LAKP, PMT, itu ada korelasi yang sangat kuat. Kita tiap tahun dapat bantuan dari Pemda. Hari ini 55 miliar rencananya. Kemudian bantuan juga dari pusat dalam bentuk MBR untuk masyarakat tidak mampu. Nah sehingga kita berharap, Pak Bupati juga berharap, usulan-usulan itu diimbangi oleh dokumen dasar-dasar alasan yang kuat, yang rasional, dengan angka-angka yang memang sudah, sebetulnya angka kan pasti ya, angka pasti sebagaimana temuan BPKP, sebagaimana RAKP, dan dengan tidak kurang hormat, tolong secara serius ya, usul saran pendapat dari Badan Pengawas, Dewan Pengawas, tolong baca. Maaf sekali saya sampaikan juga di sini. Perusahaan ini nggak bisa berdiri sendiri terkait dengan SKPD yang lain, minimal dengan 3 pejabat yang ada, dengan pejabat teknis, strategis, dan pejabat pengawasan. Pada sisi lain tentang kualitas air, tanggung jawabnya itu bukan di perusahaan, dalam tanda kutip ya. Ketika perusahaan nakal, saya berharap dinas kesehatan turun untuk memeriksa kualitas air. Demikian juga untuk karyawannya. Tolong dinas tenaga kerja juga membantu tuh karyawan-karyawan kita. Masih ada yang masih di bawah UMK gitu ya. Ini perlu juga dibina. Termasuk PUPR berdampingan dengan Pamsimas. Dan kita mengejar bagaimana kecukupan air sampai minimal tahun 2024. Kita membutuhkan keterbukaan. Dan mohon maaf kalau saat ini Dewan Pengawas sepertinya gitu ya. Ya seperti inilah gitu. Kita buka sama-sama demi kebaikan kita. Pak, untuk PDAM sendiri sebetulnya sekarang udah ada memberikan keuntungan belum Pak ke Pemda Pak? Sampai hari ini ketika kita masuk tahun 2019 kerugian masih 12 miliar. Kemudian turun kemarin menjadi 7, kemarin turun lagi menjadi 5. Jadi sisanya masih 5. Jadi jangankan bicara masalah keuntungan. Kita nutup itu saja dulu gitu. Ada kenaikan kinerja sebetulnya, tetapi belum signifikan atau berbanding lurus dengan modal-modal ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah atau oleh KPM. Berarti sementara manfaat perusahaan ini, Perumda Tirta Indah ini kepada daerah apa Pak? Mungkin selain materi kan tadi jelas belum ada, tapi manfaat lainnya apa kira-kira? Memberikan fasilitas air. Memberikan fasilitas air, mempertahankan janjinya pemerintah dalam rangka kecukupan air atau SDGs itu. Pak, kalau tadi misalkan kebocoran itu bisa tertekan 20%, itu misalkan dari segi nominal itu bakal tertutup nggak Pak kerugian itu? Sangat Pak. Bayangkan saja hilangnya air itu dari 17 juta yang teruangkan 8 juta. Hampir setengahnya. Sekarang kalau rata-rata 1 kubik rata-rata gitu ya, 1 kubik itu 3.900 rupiah, ya kalikan saja itu. Siap.